taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Parafam Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana caranya memilih entries yang benar untuk grafting, baik sambung pucuk atau mungkin sambung sisip. Dalam grafting, pemilihan entries yang sehat kemudian tidak terkena penyakit itu adalah hal yang wajib dilakukan agar dalam melakukan grafting baik sambung pucuk atau mungkin sambung sisip memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi atau kecepatan dalam keberhasilan yang sangat tinggi. Bagaimana cara saya memilih entries untuk grafting baik sambung pucuk atau mungkin sambung sisip agar tingkat keberhasilannya itu tinggi? Simak selengkapnya hanya di Hatake Parafam Channel. Selamat siang teman-teman sahabat Hatake Parafam. Mungkin teman-teman masih ingat ya, ini adalah hasil grafting selama saya membuat channel YouTube sekitar 4 atau 5 bulan terakhir ini guys. Ini adalah hasilnya. Kemarin ini video yang pertama, kemudian ini sambung susu alpukat, kemudian ada sambung dini alpukat, kemudian di sini ada sambung pucuk mangga kaki ganda. Nah ini ya, bisa dilihat ya. Wah, ini hasilnya guys, masih saya simpan karena saya sudah berkomitmen ya sama teman-teman. Nanti suatu saat sebagian dari ini akan saya bagikan sama teman-teman. Sekarang percayakan sama saya dulu, biar saya rawat, kemudian saya bentuk agar bagus jika nanti ditanam di dalam pot ya guys. Untuk video kali ini saya tidak akan membahas itu terlalu jauh karena dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara memilih entries yang baik untuk sambung pucuk atau mungkin sambung sisip atau mungkin jenis grafting yang lain agar hasilnya maksimal dan tingkat keberhasilannya itu tinggi guys. Karena kemarin banyak yang request ke saya ya, minta dibuatkan video pemilihan entries untuk grafting. Sebagian teman-teman masih ada yang gagal karena mungkin disebabkan oleh pemilihan entries yang kurang sehat atau mungkin dari tekniknya yang kurang benar. Sesuai dengan pengalaman saya dalam melakukan grafting, pemilihan entries itu sangat penting guys. Kesehatan entries dan batang bawah itu sangat penting, sangat menentukan tingkat keberhasilan kita dalam melakukan grafting itu sendiri, baik sambung pucuk atau mungkin sambung sisip atau mungkin jenis grafting yang lain. Untuk entries itu sebenarnya baiknya adalah yang tidak terlalu tua, kemudian tidak juga terlalu muda guys. Atau saya contohkan seperti ini, misalkan sambung pucuk, batang bawahnya itu masih muda, kemudian saya sambung juga dengan entries yang masih muda. Tapi bukan berarti entries yang baru tumbuh, baru terubus kemudian kita potong dan kita lakukan penyambungan guys, bukan seperti itu. Tapi usahakan entries itu masih seumuran dengan batang bawah. Itu yang paling bagus, walaupun saya sendiri juga sering melakukan penyambungan entries yang tua kemudian disambung dengan batang bawah yang masih muda atau mungkin sebaliknya. Ini saya berikan yang lebih bagusnya itu adalah sesuaikan umur batang bawah dan entriesnya guys.
Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kesehatan dari entris dan juga batang bawah itu sendiri guys. Maksudnya usahakan pemilihan entris itu yang sehat guys, tidak terkena jamur, kemudian penyakit yang lain. Ini nanti akan saya contohkan ya, yang tidak bagus itu seperti apa, yang tidak saya rekomendasikan itu seperti apa, kemudian yang benar-benar tidak boleh itu seperti apa guys. Nah ini saya punya tanaman mangga ya, yang memang minim perawatan apalagi semprot, karena memang saya orangnya itu males untuk semprot-semprot guys, baik fungisida atau mungkin insektisida. Ini saya perlihatkan entris yang berjamur seperti ini nih ya. Kalau entris yang berjamur seperti ini, nanti entrisnya akan sulit tumbuh guys, karena sudah terinfeksi jamur seperti ini. Ini tidak saya rekomendasikan sebagai entris grafting. Lihat, ini jamur guys. Ini yang kurang saya rekomendasikan, walaupun sebenarnya jamur ini itu tidak terlalu berbahaya. Ini pengaruhnya karena memang kurang sinar guys, jadi banyak jamur seperti ini. Ini termasuk ke dalam golongan jamur di mangga ini ya. Ini yang tidak terlalu berbahaya. Saya juga pernah melakukan entris yang seperti ini, yang berjamur seperti ini, cuma saya bersihkan, kemudian saya lakukan untuk grafting guys. Ini biasanya jamur mangga itu seperti ini guys, menyerang batang yang masih muda. Nah, tuh bisa dilihat ya. Kemudian akan saya tunjukkan entris yang memang kurang bagus karena terserang hama atau mungkin penyakit guys. Nah ini guys, ini saya ada pohon mangga yang memang kurang perawatan. Ini dia terserang hama ya, hama kutu. Lihat, dia itu mau terubus tapi terhalang jamur dan penyakit lain. Makanya ini juga saya tidak rekomendasikan. Kalau cuma kotor saja sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Saya sering menggunakannya untuk grafting ya, sambung pucuk atau mungkin sambung sisip. Tapi kalau sudah seperti ini, ada indikasi jamur, kemudian terserang hama dan lainnya, itu memang tidak boleh guys. Oke ya, kita kembali ke sini, ke masalah jamur pada entris mangga. Kalau jamur yang seperti ini masih bisa dilakukan untuk grafting guys. Syaratnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu atau mungkin disemprot dengan fungisida. Namun ini saya ada satu batang bawah yang terkena jamur yang berbahaya ya guys, yang saya tidak rekomendasikan untuk dilakukan grafting. Ini karena saya tidak ada entris yang terinfeksi jamur seperti ini, maka ini saya contohkan di batang bawah guys. Kalau nanti teman-teman jumpa dengan entris yang memang terkena jamur yang seperti ini jangan gunakan ya, ini sangat berbahaya guys. Karena apa? Jenis jamur yang hitam seperti ini biasanya sudah masuk ke batang. Makanya untuk entris yang kita gunakan, kalau sudah terinfeksi jamur yang seperti ini tingkat keberhasilannya sangat rendah guys. Karena jamur ini sudah menginfeksi ke dalam batangnya itu sendiri. Ini saya contohkan untuk jamur di pohon mangga ya, seperti ini, hitam warnanya. Dan ini bisa dilihat ya perkembangannya. Tuh, bisa dilihat trubusnya juga kurang bagus guys. Nah ini karena batangnya sudah terinfeksi jamur. Ini sudah ke batang, saya yakin ini sudah ke batang ini guys. Biasanya kalau ada jamur ini di kulitnya, batangnya itu kita kupas akan hitam juga. Jadi dia sudah masuk ke batang. Makanya saya tidak rekomendasikan untuk entris dan juga batang bawah. Jangan digunakan untuk grafting kalau sudah terinfeksi jamur seperti ini yang hitam. Makanya harus rajin-rajin semprot guys sebenarnya. Kemudian ini saya contohkan entris yang bagus, tapi dia itu cuma kotor guys, bukan jamur ya, seperti ini nih ya. Tuh, ini cuma kotor. Saya sering menggunakan entris yang kotor seperti ini aman guys. Ini bukan jamur, ini sehat, apalagi sudah tumbuh mata tunas seperti ini. Nah ini saya contohkan untuk batang yang bisa dijadikan entris tapi hanya kotor saja, itu masih bisa digunakan guys, seperti ini. Tuh ya, ini mantap trubusnya, padahal untuk batangnya itu bisa terlihat ya, hanya kotor saja.
Tapi ini bukan jamur guys, hanya kotor saja. Saya sering menggunakan entris yang seperti ini dan hasilnya tidak ada masalah. Nah, kemudian untuk entris yang bagus itu seperti apa sih? Nah, ini akan saya contohkan ya. Kebetulan saya ada pohon mangga yang memang saya rawat ya. Jadi untuk batangnya pun bebas dari hama dan penyakit seperti jamur dan lain-lain. Nah, ini saya contohkan guys. Entris yang bagus seperti apa sih? Ya seperti ini. Batangnya itu tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda seperti ini guys. Tuh ya, bersih. Kemudian tidak terinfeksi jamur atau mungkin hama lain. Tuh bisa dilihat. Dan lebih bagusnya lagi itu adalah sudah muncul mata tunas seperti ini guys. Ini sangat mantap, sangat bagus jika dipakai untuk grafting guys. Nah seperti ini ya contohnya ya. Tuh bisa dilihat mata tunasnya sudah muncul. Ini kalau dipakai untuk grafting, sambung pucuk atau mungkin sambung sisip, sangat luar biasa hasilnya. Asalkan batang bawahnya juga sehat dan teknik graftingnya juga betul. Oke ya, ini nanti akan saya potong, kemudian saya akan coba sambungkan. Saya akan mencontohkan sama teman-teman ya. Ini akan saya potong ya guys. Akan saya jadikan entris dan akan saya contohkan pada teman-teman. Jika menggunakan entris yang seperti ini, hasilnya akan seperti apa. Nah ini sudah saya potong ya guys. Akan saya bersihkan terlebih dahulu. Nah ini sudah saya bersihkan guys. Bisa dilihat ya, entrisnya bagus, sudah muncul mata tunas, kemudian tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Jadi seperti ini guys, entrisnya yang paling bagus kalau menurut saya. Kemudian carikan juga batang bawah yang masih seumuran. Tuh batangnya masih seumuran ya. Akan saya sambungkan dulu guys. Kemudian untuk entris yang tua, bagaimana cara menyambungnya? Ya dicarikan batang bawah yang seumuran atau yang tua guys. Kemudian kalau teman-teman punya batang bawah atau seedling yang masih muda seperti ini saya contohkan di pohon alpukat. Ya tentu saja carikan entris yang muda juga guys. Nah ini sudah saya carikan entris yang seperti ini ya, yang seumuran, akan saya sambungkan. Nah untuk sambung alpukat ini saya menggunakan sungkup saja guys. Seperti ini, tinggal disungkup. Nah seperti ini, bawahnya bisa diikat ya, biar ini tidak jatuh terbawa angin. Kemudian seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa entris itu tidak boleh terlalu muda atau mungkin terlalu tua. Nah seperti ini ya, ini contoh entris yang terlalu muda guys, masih lentur seperti ini ya. Kalau kita lihat tuh, nah ini masih terlalu lentur seperti ini. Ini kurang saya rekomendasikan ya guys, kalau menggunakan entris yang masih muda lentur seperti ini guys. Walaupun ini sudah muncul mata tunas ya, seperti itu bisa dilihat. Tapi biasanya kalau memang dia itu masih terlalu muda, nanti trubusnya tidak akan bagus guys. Untuk tunasnya itu tidak akan bagus. Nah, saya akan contohkan seperti ini ya. Nah ini karena kemarin itu trubusnya masih muda, tapi saya pupuk terus dengan pupuk pertumbuhan. Ya hasilnya seperti ini guys, masih muda kemudian trubus. Nah hasilnya akan seperti ini ya, kurang bagus ya. Tuh bisa dilihat.
Namun saya ada solusinya ya, buat teman-teman yang memang terpaksa entris ini akan disambungkan. Untuk teman-teman yang akan menyambungkan entris mudah seperti ini, ya tentu saja kita tuakan dulu guys. Kita keraskan dulu untuk entris ini dengan cara kita memotong semua daunnya guys. Kemudian setelah 1 minggu biasanya batang itu sudah mengeras ya, sudah kaku. Bisa digunakan untuk grafting guys. Ini akan saya contohkan ya. Kita potong semua daunnya dulu. Nah seperti ini. Potong tapi jangan terlalu pendek ya. Seperti ini saja cukup. Nah ini sudah saya buang daunnya, kemudian akan saya tunggu beberapa hari atau 1 minggu ke depan guys. Video akan saya lanjutkan di step berikutnya sambil nunggu entris yang muda tadi saya lakukan perempelan daun guys. Oke bos, ini adalah yang saya lakukan pemotongan daun 1 minggu yang lalu. Ini sudah tua ya, tuh kan, sudah tua, tidak lentur lagi seperti 1 minggu yang lalu. Inilah fungsi perontokan daun pada batang yang masih muda. Kalau sudah seperti ini ya, tangkai daun sudah rontok, itu tandanya dia itu sudah mulai tua batangnya ya. Ini tips ya buat teman-teman jika mempunyai entris atau bakal entris yang masih sangat muda, bisa dilakukan perempelan daun agar batangnya itu menua. Sudah kaku ya seperti ini, tidak seperti batang yang tidak saya lakukan perempelan daun kemarin nih. Tuh dia itu masih sangat lentur guys, bisa dirasakan dengan tangan ya. Nah ini juga nih, tuh. Ini masih sangat lentur, tapi kalau yang sudah dilakukan perempelan daun itu sudah kaku seperti ini guys. Tuh kaku. Nanti teman-teman bisa membuktikan sendiri ya. Kalau sudah seperti ini bisa langsung disambungkan ya guys. Untuk penyambungannya pilih batang bawah yang masih seumuran guys, agar nanti dia itu mudah untuk menyatu ya untuk sayatannya. Kemudian dia itu akan segera tumbuh mata tunasnya. Oke, ini akan langsung saya sambungkan. Ini hanya sebagai contoh saja, saya akan sambungkan di batang bawah yang seumuran seperti ini guys. Tuh lihat ya, seumuran ya. Oke, seperti ini ya. Saya gunakan plastik wrap guys, untuk mengikat irisannya dan sekaligus untuk melilit entris. Perlu teman-teman ketahui, untuk musuh utama dari grafting itu adalah air, apalagi air hujan. Jadi usahakan sambungan teman-teman dalam melakukan grafting itu jangan sampai ada air yang masuk ke dalam sambungan, karena akan menyebabkan kegagalan. Maka dari itu ini akan saya double menggunakan plastik es untuk menyungkupnya agar air hujan tidak masuk. Karena di tempat saya ini sudah musim hujan, biasanya hujan disertai angin juga. Saya yakin kalau hanya menggunakan plastik wrap seperti ini, ada hujan disertai angin, ini bisa kemasukan air hujan. Seperti ini maksudnya guys, bisa didobel menggunakan plastik es. Kemudian bisa diikat bawahnya agar nanti tidak hilang terbawa angin. Video akan saya lanjut ketika mata tunas ini sudah berhasil tumbuh, dan sambungan yang kemarin saya lakukan 1 minggu yang lalu sudah semuanya tumbuh guys.
Selamat siang bosku, ini akan saya update perkembangan untuk hasil grafting yang telah saya lakukan. Dan ini adalah pemilihan entries yang tepat ya untuk melakukan grafting. Ini hasilnya seperti ini. Ini yang saya lakukan baru 2 minggu guys ya, jadi ini 3 minggu dari video pertama. Ini yang 1 minggu kemarin sudah saya lakukan pemangkasan karena ini masih muda ya. Dalam 2 minggu dia itu sudah mulai keluar mata tunas atau pecah mata tunas. Ini menembus plastik guys. Ini saya ikat menggunakan plastik wrap ya. Jadi ini udah 3 minggu setelah penyambungan, kemudian ini juga 3 minggu ya setelah penyambungan. Tapi kalau yang ini baru berumur 2 minggu ya, karena kemarin ini saya lakukan pemangkasan dulu untuk daunnya, kemudian 1 minggu baru saya sambungkan. Dan ini saya perlihatkan ya guys untuk sambungannya, bekas irisannya itu bisa dilihat ya. Kalau untuk entries dan batang bawahnya ini kemarin muda, kemudian batang bawahnya juga muda. Ini penyambungannya akan bagus seperti ini guys. Tuh bisa dilihat. Kemudian ini juga ya. Nah kemarin itu batangnya agak tua ya, kita sambung ya yang tua seperti ini untuk batang bawahnya. Kemudian ini yang kemarin sangat muda, ini baru tumbuh kemarin, ini masih ada bijinya. Kemudian saya juga sambung dengan entries yang muda, jangan yang terlalu tua. Untuk lilitannya ini tidak saya buka sekarang ya, saya nunggu beberapa hari ke depan saja karena ini biar nempelnya lebih sempurna guys. Oke ya, seperti ini hasilnya ya. Akan saya simpulkan bahwasanya untuk pemilihan entries itu baiknya yang tidak terlalu muda, kemudian juga tidak terlalu tua. Untuk kecepatan tingkat keberhasilan dalam grafting itu lakukan batang bawah dan entries itu yang seumuran. Ini baiknya yang seperti itu. Walaupun teman-teman juga bisa menyambungkan entries yang muda ke batang bawah yang tua, tapi itu kurang begitu bagus. Bagusnya itu adalah samakan umurnya antara batang bawah kemudian batang atasnya, agar nanti menempelnya juga lebih bagus guys. Kemudian untuk entries dan batang bawah usahakan yang tidak berjamur, yang sehat. Bisa juga dilakukan pemupukan terlebih dahulu sebelum dilakukan grafting. Intinya seperti itu, simple, tidak ada hal yang sulit selama kita mau mencobanya. Yang penting jangan takut gagal. Oke ya, cukup sekian saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pemula, khususnya yang masih belajar grafting atau mulai belajar grafting, baik sambung pucuk atau mungkin sambung sisip. Oke, itu tadi beberapa cara yang selalu saya lakukan dalam pemilihan entries untuk grafting, baik sambung pucuk atau mungkin sambung sisip. Sebenarnya kuncinya adalah batang bawah itu sehat, kemudian entriesnya juga sehat. Dan usahakan entries itu bebas dari jamur atau penyakit lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Video saya akhiri. Jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.